kakimu kenapa? Biasanya Bibi sudah menemukan keberadaan Ranti di dapur tapi, subuh ini dia tidak menemukan siapa-siapa. Lampu dapur masih mati begitu pula dengan kamar Ranti. Bibi khawatir dengan kondisinya karena semalam Ranti pulang dalam keadaan basah kuyup. Tentu saja dia takut terjadi sesuatu kepada Ranti sehingga membuka pintu kamarnya. Tidak pernah sekalipun terlintas di dalam pikiran Bibi akan melihat sesuatu yang aneh di sana. Ranti biasanya sendirian dan wajarkan dirinya masuk, toh dia juga seorang wanita bukan pria. Namun semua rasa khawatir Bibi itu malah membuatnya terkejut. Bergegas kembali menutup pintu kamar tersebut agar tak ketahuan Saka yang saat ini sedang memeluk Ranti. Bibi juga menemukan pakaian yang berserakan di lantai dan ujung ranjang sedangkan Saka dan Ranti kini tengah berpelukan. Astaga, ada apa ini? Wanita paruh baya itu mengusap dadanya, menghalau keterkejutan yang menghampiri. Kenapa Tuan malah tidur bersama Ranti? Lalu Nyonya Yura bagaimana? Tanyanya dalam hati. Berusaha mengabaikan semua pertanyaan itu, terlebih dahulu Bibi memutuskan untuk cepat-cepat memasak. Ranti masih tidur itu artinya hari ini dia sendirilah yang akan mengolah makanan dan tidak ada makanan khusus untuk Saka. Semuanya akan sama. Pasti Allah. Keluh Ranti, berusaha meraba-raba kepala ranjang mencari di mana kini keberadaan ponselnya. Sebuah kebiasaan bagi Allah menghubunginya untuk membangunkan agar segera berkemas ke kampus karena hari ini adalah hari terakhir mereka melakukan perkenalan. Iya. Ranti menerima panggilan masuk dari Allah. Dia yakin gadis itu ingin membangunkannya. Ranti masih kesal tapi dia membutuhkan penjelasan tentang Allah dan Fabian kemarin. Pastinya Allah tidak melihat kalau dirinya mengetahui apa yang sedang dilakukannya bersama Fabian di parkiran kampus. Ranti bangun, yuk. Nanti kamu malah kesiangan. Aku juga mau menyampaikan hari ini dilarang Mami bawa motor, jadi kita naik ojek online aja ya. Atau taksi online nanti aku jemput kamu di rumah, bagaimana? Terserah kamu saja. Oh, ya kemarin kamu pulang. Ranti menggantung ucapannya ketika ingat sesuatu. Ketika suhu dingin AC mulai terasa menyapa kulit yang ada di bagian pundaknya. Tadi dia dibenamkan Saka ke dalam pelukannya dan ditutupi selimut. Namun saat dirinya mencari keberadaan ponsel disitulah dia kehilangan selimut dan terpaksa sedikit menarik diri dari Saka. Ranti meneguk ludahnya kuat. Bisa-bisanya dia baru ingat bahwasanya semalam dia memberikan hak Saka sebagai seorang suami dan suaminya itu juga menginap bersamanya. Ran, kenapa? Tanya Ella takut-takut sebenarnya dia tidak ingin membahas masalah pulang terlebih dahulu takutnya Ranti ingin membahas masalah dirinya dan Fabian kemarin. Begini. Kemarin maaf ya aku pulang duluan jadi meninggalkanmu karena takutnya aku mengganggu acaramu dengan dia. Kalau begitu aku akhiri panggilan dulu ya mau siap-siap. Oh, ya, kamu gak usah jemput aku karena Tuan Saka sudah berjanji mengantarkanku ke kampus sekalian dia ke kantor. Loh, emangnya bisa ya Ran? Bukannya Om Saka itu ke kantor pukul 8? Kurang tahu juga sih. Cuma semalam dia berpesan seperti itu katanya biar aku gak selalu ngerepotin kamu. Mungkin dia sudah tahu kali ya kalau mami kamu itu melarang kamu pergi menggunakan motor. Lagi pula kita hari ini masih pulang malam jadi wajar mami kamu was-was. Ya, sudah kalau begitu aku mau bersiap dulu takutnya nanti Tuan menungguku terlalu lama. Tanpa menunggu persetujuan dari Allah, Ranti mengakhiri panggilan yang tersambung di antara mereka. Dia tidak ingin banyak bicara takutnya Saka malah mendengar mereka membahas tentang Fabian. Sebagai seorang istri dia ingin menghargai suaminya. Ya, meskipun status mereka tak tahu akan berakhir seperti apa. Kalau begitu mari kita bersiap. Saka beringsut duduk. Dia mendengar seluruh percakapan antara Ranti dan Allah. Bersiap? Matanya mengerjap. Ya, tadi kamu mengatakan saya akan mengantarkan kamu ke kampus, kan? Ya, sudah kalau begitu mari kita siap-siap dan hari ini kamu gak usah masak apapun untuk saya kita sarapan di luar. Ajaknya bertumpu pada siku. Sedangkan Ranti masih berbaring dengan denyut jantung yang semakin tak beraturan saja.
Kali ini dia baru bisa menikmati pemandangan yang tak pernah dilihatnya. Semalam memang dia melihat Saka seperti ini juga, tapi dia tidak bisa menikmati dengan baik karena mereka berdua terburu-buru untuk mencapai titik permainan inti. "Kenapa kamu malah diam seperti itu?" Saka memiringkan kepalanya. Keheranan melihat Ranti yang malah terdiam, mengerjapkan matanya beberapa kali seolah tengah memastikan sesuatu. Wajar Ranti bersikap seperti itu karena biasanya dia melihat Saka dengan pakaian serba formalnya. Baru kali ini dia melihat bagaimana Saka di balik kemeja yang biasa dikenakan. Ada otot di bagian lengan, perut yang kotak-kotak dan... "Kamu melamun." Saka melambaikan tangannya di hadapan Ranti. Mengembalikan kesadaran Ranti dari lamunan dan menghentikan tatapannya yang mulai berjalan menuju bawah. Dia menggelengkan kepala. "Ayo kita." Namun, alih-alih mengajak Ranti berkemas, Saka justru menyasar bibirnya yang mulai bergerak untuk mengajak bersiap. Sudah berusaha menahan diri agar tak tergoda lagi melakukan hal yang baru pertama kali dilakukannya dengan Ranti, dia baru merasakan bagaimana nikmatnya surga dunia yang selama ini dibicarakan oleh teman-temannya. Bisa-bisanya di usianya sekarang baru mencobanya. Jadi wajar kan ada rasa candu yang membuatnya tidak bisa melepaskan Ranti meskipun jam sudah menunjukkan jam 5:30. Entah sempat atau tidak, nanti tidak tahu, yang jelas dia harus menjalankan tugasnya terlebih dahulu daripada Saka kecewa kepadanya. Ini yang kedua kalinya, tapi Ranti tetap merasakan hal yang sama seperti semalam. Dia harus mencengkram kuat spray untuk mengalihkan rasa sakit di bawah sana. Saka memenuhinya kembali. Merasakan rasa sesak bercampur sakit dan nyeri, namun lama-kelamaan Ranti mulai bisa menikmati permainan mereka. Mulai bisa menjadi diri sendiri saat dia merasakan melepaskan sesuatu di bawah sana. Di pagutan bibirnya dengan Ranti, Saka tersenyum. Meskipun baru Rantu yang membuatnya sanggup berpetualang sejauh ini, tapi dia tahu kedutan serta pergerakan Ranti di bawah sana menunjukkan bahwasanya istrinya itu sudah mendapatkan satu kali pelepasan. Dia senang Ranti bisa menikmati permainan mereka berdua itu, artinya Ranti benar-benar tulus dalam melayaninya. Tidak tahu berapa lama Saka bermain dengannya, tapi yang jelas saat Ranti dibantu untuk duduk dan menggantung kaki di tepi ranjang, dia mengarahkan tatapannya pada jam yang menggantung di dinding. Hampir 6:30 pagi itu, artinya dia hanya memiliki waktu sekitar 45 menit menuju kampus karena dia harus berkumpul bersama yang lainnya tepat pukul 7 nanti. "Masih keburu nggak?" tanya Saka setelah mengenakan kembali pakaiannya. Tadinya dia ingin cuti saja. Rasanya lelah dan gan berjauhan dari Ranti. "Masih sempat kok Tuan, tapi saya akan pastikan kamu berangkat ke kampus dalam keadaan sudah sarapan." Mengusap pucuk kepala Ranti. "Berkemaslah, saya juga akan melakukan hal yang sama," tuturnya sebelum beranjak pergi. Ranti hanya menganggukkan kepala menatap punggung Saka yang mulai menjauh dan menghilang di balik pintu kamarnya. Dia juga menatap spray yang masih meninggalkan bekas percintaan mereka semalam dan barusan. Ranti bertumpu pada kasur sebelum berdiri. Dia meringis merasakan bagian bawah sana, merasa tidak nyaman. Ada rasa ngilu dan nyeri, tapi dia berusaha menahannya karena harus buru-buru ke kampus. Tidak hanya sakit saat berjalan, ketika mandi pun Ranti harus merem as kuat tepian wastafel. Mengusir rasa perih yang amat sangat. Menghantamnya ketika memenuhi tuntutan alam. Beginikah rasanya seorang istri usai melayani suaminya? Pikirnya dalam hati sampai-sampai Ranti merasa pusing saking sakitnya bekas Saka semalam. Namun dia harus kuat agar bisa ke kampus tanpa ada drama apapun. Begitu dirinya keluar dari kamar, Ranti langsung didatangi Bibi. "Tadi Tuan Saka berpesan kamu diminta untuk langsung menemuinya di mobil. Tidak perlu sarapan dulu dan tidak perlu membawa bekal." Perang wanita parubaya itu. "Terima kasih Abi." Ranti menepuk pundak Bibi sebelum beranjak pergi. Langkahnya tampak tertatih ketika menjauh. Ingin rasanya Bibi bertanya lebih banyak kepada Ranti, tapi dia tidak enak, takutnya Ranti malah mengadu kepada Saka dan dia bisa dipecat dari sana. "Kau kenapa?"
Ranti ingin buru-buru justru dihadang Yura. Wanita itu ingin menuju ruang makan untuk sarapan tapi dia malah berpapasan dengan Ranti dan tertarik dengan caranya berjalan. Jatuh di kamar mandi kakiku keseleo. Minggirlah nyonya, aku tidak memiliki waktu untuk berdebat denganmu. Aku sudah terlambat dan Tuan Saka katanya harus buru-buru ke kantor. Hari ini Ella tidak bisa mengantarkanku ke kampus karena dia dilarang maminya membawa sepeda motor. Kamu yakin terjatuh di kamar mandi? Mata Yura menyipit. Bukan menggoda suamiku dengan tubuhmu, kan? Karena semalam aku tidak menemukan keberadaan Saka di kamar. Lah, dia kan suami nyonya, kenapa harus bertanya kepada saya kenapa suami nyonya menghilang dari kamar? Seharusnya tanya kepada dia secara langsung kemana gerangan dirinya menghilang, bukannya malah menuduhku yang bukan-bukan hanya karena kaki saya keseleo. Minggirlah, jangan cari ribut, kalau seandainya penasaran atau memang ingin mencari masalah dengan saya lakukanlah esok hari. Besok saya libur, kita memiliki begitu banyak waktu untuk adu mulut seperti biasanya. Mengibaskan tangannya agar Yura memberikan jalan untuknya. Yura mendengkus, nggak Saka nggak pula Ranti sama saja. Ditanya bukannya menjawab dengan baik, malah mencecarnya dengan begitu banyak kata-kata yang kurang mengenakan. Tadi Yura sudah bertanya kepada Saka kemana dia menghilang, di ruang kerjanya pun tidak ada. Saka hanya menjawab, "Itu bukan urusanmu." Persis seperti hari-hari biasanya. Saka bergegas membuka pintu mobil ketika melihat Ranti keluar dari rumah. Dia mempersilahkan istrinya itu untuk masuk. Memastikan terlebih dahulu Ranti duduk nyaman dan memasang sabuk pengamannya, barulah Saka membawa mobil tersebut keluar dari pekarangan rumah. "Sarapanlah!" Saka menyerahkan kotak makan pada Ranti. Entah dari mana suaminya itu mendapatkan kotak makan tersebut, di dalamnya sudah ada bubur ayam dan sarucup susu hangat. Dia juga menyerahkan satu botol air mineral yang ada di dashboard mobil. "Nanti makan siangnya biar saya antar lagi seperti kemarin. Kamu cukup fokus pada penutupan acara saja. Untuk makan malam bagaimana? Apakah kamu diberitahu kapan acara itu akan selesai?" Ranti menggelengkan kepalanya. "Nggak Tuan, aku nggak diberitahu apapun, tapi mereka mengatakan acara pasti berlangsung hingga malam dan sepertinya untuk makan malam tidak perlu repot-repot. Tidak repot, hari ini pekerjaan saya tidak terlalu banyak di kantor. Mungkin saya juga bisa pulang cepat hari ini, saya akan menjemputmu ke kampus, tunggu saya sampai datang dan jangan ikut kepada siapapun, saya tidak suka." Ranti menganggukkan kepalanya. Memulai sarapannya di mobil. Dia sesekali melirik Saka yang sedang mengendarai mobil. Penampilan pria itu sangat berbeda hari ini. Tidak ada setelan jas, apalagi celana bahan. Hanya ada baju kaos lengan pendek dan celana jeans panjang. Sangat santai penampilan suaminya ini. Kemana gerangan Saka akan pergi? "Tadinya saya ingin langsung ke kantor, tapi sepertinya kalau mengenakan pakaian formal seperti biasa malah semakin menyita waktu saya untuk berkemas. Jadi seperti ini dulu, setelah mengantarkanmu ke kampus, barulah saya kembali ke rumah untuk berganti pakaian." Terang Saka tanpa diminta. Meskipun Ranti tidak berucap dengan bibirnya, tapi lirikan demi lirikan yang dilayangkan Ranti kepadanya membuat dia sadar diri bahwasanya Ranti pastilah mempertanyakan tentang penampilannya pagi ini. Dan benar saja. Ranti mengangguk-anggukan kepala mendapatkan penjelasan secara rinci seperti tadi. Dia sangat berterima kasih kepada Saka yang rela bolak-balik demi dirinya, demi memastikan dirinya tidak telat datang ke kampus. "Maaf, ya, Tuan, pagi ini aku tidak bisa membuatkan sarapan untuk Tuan. Tidak apa-apa, saya bisa sarapan dimanapun." "Ya sudah, kalau begitu saya ke kampus dulu Tuan. Hati-hati di jalan." Ranti mengulurkan tangannya. "Itu untuk?" Saka menunjuk tangan Ranti yang menggantung di udara. "Mau salim." "Oh." Saka menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan mengulurkan tangannya agar Ranti bisa mencium punggung tangannya selayaknya istri yang lain sedang ketika berpamitan pergi kepada sang suami. Ranti melepaskan sabuk pengaman sedikit membungkukkan tubuhnya sebelum keluar dari mobil. Dia juga melambaikan tangannya ke arah Saka sebagai bentuk kata perpisahan darinya. Semakin salah tingkah saja Saka mendapatkan perlakuan yang tidak pernah sekalipun didapatkannya dari Yura.
Namun Ranti bisa mempersembahkan semuanya secara utuh tanpa diminta apalagi diajarkan. Sumber uang. Mas, temanku mengundang kita makan malam. Yura mendekati Saka. Entah kemana suaminya ini menghilang. Pagi-pagi sekali sudah keluar membawa mobil. Tiba-tiba muncul dalam pikiran Yura tadi Saka sudah berangkat ke kantor. Aku tidak bisa, hari ini sedikit sibuk di kantor. Mas, tolonglah satu kali ini saja aku selalu datang bersama teman-teman wanitaku, sedangkan aku sudah menikah. Aku juga ingin pamer kepada semua orang bahwasanya. Yura, bukankah kamu mengetahui kalau aku ini sangat anti yang namanya pesta? Kamu anti pesta lalu kenapa menemani Ranti pergi ke acara ulang tahun kakak dari temannya, sedangkan aku istrimu malah tidak ditemani sama sekali? Apakah itu adil? Tentu saja tidak, kan? Desak Yura berusaha mencari keadilan untuk dirinya. Waktu itu hanya kebetulan saja. Lagi pula kamu memiliki teman yang waktu itu kan, jadi pergi bersama dia saja aku sibuk malam ini. Sekali ini saja apakah kamu tetap tidak mau? Tolonglah. Saka menggelengkan kepalanya. Selama ini kita menjalani hidup sendiri-sendiri, jadi tetaplah seperti ini dan jangan mengganggu kehidupanku. Mas? Yura menghalangi langkah Saka yang ingin mengambil pakaiannya di lemari. Coba lihat aku, tidakkah kamu memiliki sedikit saja perasaan untukku? Kenapa tiba-tiba saja kamu menuntutku memiliki perasaan, sedangkan selama ini kita sudah berjalan sesuai jalur yang ada dan tidak seharusnya kita berbelok, apalagi melanggar perjanjian yang telah kita tulis. Tapi aku ingin mendapatkan kebahagiaan seperti teman-temanku yang lain. Aku juga ingin bahagia dan memperkenalkanmu kepada mereka. Coba kamu lihat aku. Menangkup kedua pipi Saka. Tidakkah kamu bisa menemukan hal yang spesial dariku? Bagaimana aku bisa memandangmu dari sisi lain? Membuang tatapannya ke arah lain agar Yura tidak bisa menyasar bibirnya. Sedangkan selama ini, kamu selalu acuh seolah tidak mengenal siapa aku. Kamu sibuk dengan dirimu sendiri, padahal aku sudah memberikanmu waktu selama 2 tahun belakangan ini untuk membuktikan bahwasanya kita bisa berlaku lebih dari surat perjanjian yang telah kita sepakati. Nyatanya apa? Kamu terlalu nyaman bergaul bersama teman-temanmu itu, bahkan karyawanku di kantor mengatakan kamu itu sudah berubah tidak lagi seperti Yura yang mereka kenal. Tapi itu karena kamu yang mengajarkan padaku, Mas. Kamu memberikan aku kemudahan tapi tidak dengan perhatian. Kenapa baru mempertanyakannya sekarang? Kemarin-kemarin kamu kemana saja? Yura tergagap. Benar yang dikatakan Saka, kemarin dia kemana saja? Kenapa semenjak Saka terlihat dekat dengan Ranti dirinya malah seperti kambing kebakaran jenggot? Tiba-tiba saja panik dan curiga. Takut Ranti malah mengambil Saka darinya, padahal belakangan ini dia belum melihat gerak-gerik mencurigakan. Hanya semalam, tiba-tiba saja Saka menghilang dari kamar dan tidak ada di mana-mana pun. Satu tempat yang belum diperiksanya hanyalah kamar Ranti. Mungkin di sana semalam? Katakan saja berapa uang yang kamu butuhkan untuk pergi ke pesta ulang tahun temanmu itu? Nanti aku akan mentransfernya, jadi sekarang minggirlah, aku ingin pergi ke kantor. Menepis kedua tangan Yura yang masih bertahan di kedua pipinya, dia meraih setelan jas yang ada di lemari. Sekarang aku tanya kepadamu sebuah pertanyaan yang sangat simpel sebenarnya, tapi pastilah tidak akan bisa kamu jawab jika kata-kata yang barusan tidak tulus keluar dari hatimu. Saka menunjuk ke lemarinya yang dibiarkan terbuka. Sekarang aku tanya, apakah kamu pernah membereskan lemariku ini? Apakah kamu pernah mempersiapkan pakaian untukku? Tidak kan? Bahkan ketika aku pulang kamu membiarkanku masuk tanpa disambut sama sekali. Terkadang ada teman-temanmu di sini, kamu tetap hahaha tanpa peduli pada suamimu ini. Jadi jangan pernah meminta orang peduli kepadamu, sedangkan kamu sendiri acuh tak acuh seperti itu. Cecarnya tidak akan pernah mau mengabulkan permintaan Yura karena semakin hari istrinya itu malah membuatnya yakin bahwasanya mereka tidak seiring sejalan. Mereka tidak satu tujuan dan Yura bukanlah tipe istri idamannya. Sampai detik ini, Saka masih menganggap Yura sebagai seorang wanita yang diselamatkannya dari masalah besar karena wanita itu telah menyelamatkannya pula dari permintaan sang ayah sebelum meninggal dunia. Jadi benar, tidak akan pernah ada kesempatan bagiku, Mas? Saka menggeleng.
Terbanglah bebas sebagaimana seekor burung. Datanglah kemari kepadaku ketika kamu menemukan seorang pria yang bisa membahagiakan dan memberikanmu kehidupan yang layak. Jika tetap berada di sampingku, kamu hanya bisa mendapatkan kemewahan saja, tidak akan pernah lebih dari itu. Yura ingin menyahuti perkataan Saka tapi, sayangnya suaminya itu sudah berlalu membawa pakaiannya menuju ruang ganti yang ada di sudut lemari. Sebuah ruangan kecil yang ditutup sehelai tirai, tempat biasa dia dan Saka berganti pakaian. Ruangan kecil itu sengaja dibuat semenjak Yura menginjakkan kaki di rumah tersebut. Saka tidak ingin ada yang curiga pada hubungannya dan Yura, sehingga hanya Bibi saja yang bisa menyentuh kamar tersebut. Maka dari itu Ranti sempat terkejut menemukan dua ranjang di sana. Saka dan Yura memang satu kamar, tapi tidak dengan ranjang. Yura mengusap wajahnya kasar. Kalau sudah seperti ini, dia harus lebih berhemat lagi. Jika tidak bisa dipastikan, dia tidak akan pernah bisa memiliki tabungan, karena tidak mungkin mengharapkan Saka yang diyakininya tidak akan pernah berubah. Pria itu akan tetap memegang prinsipnya sampai kapanpun, sehingga Yura harus mencari kebahagiaan bersama pria lain, tapi tetap tanpa melepaskan Saka, yang saat ini menjadi sumber uang baginya. Saka berangkat ke kantor. Yura masih bertahan di rumah karena dia masih menimbang apakah akan menghadiri pesta ulang tahun temannya itu atau tidak, mengingat daftar tamu yang datang ada beberapa rekan bisnis Saka di sana. Tidak mungkin bukan dia datang bersama pria lain yang ada dirinya akan menjadi bahan gorengan nantinya. "Nyonya, bolehkah saya duduk di sini?" tanya Bibi sedikit takut-takut, tapi dia ingin menuntaskan sedikit rasa penasarannya, sehingga dia ingin mencari sedikit kisi-kisi jawaban dari pertanyaan yang muncul belakangan ini. "Kenapa tiba-tiba saja kamu ingin berdekatan denganku? Ada apa?" Yura menyipitkan matanya. "Saya ingin bertanya sesuatu, Nyonya. Tanyakan cepat sebelum aku mengusirmu. Kalau boleh tahu, sebenarnya Ranti sama Tuan Saka itu ada hubungan apa? Apakah ada hubungan kerabat atau... Dia hanya seorang anak pembantu dan katanya pembantu itu sudah bekerja di sini sebelum Saka terlahir ke dunia ini. Hanya itu saja, tidak ada yang spesial. Memangnya kenapa?" "Ya, nggak kenapa-kenapa, Nyonya. Saya hanya penasaran saja. Ranti itu setiap pagi rela bangun subuh untuk menyediakan makanan Tuan. Dia juga sering memberikan perhatian kepada Tuan, begitu pula sebaliknya, dan jujur saja kenapa ya, saya merasa istri Tuan itu Ranti, bukan Nyonya." Yura melirik tajam. Jari jemarinya yang sedang menari di layar ponsel tiba-tiba saja berhenti. "Apa maksudmu?" "Nggak kenapa-kenapa, Nyonya. Mungkin karena Ranti itu sudah lebih dahulu di sini, makanya Tuan Saka seperti itu. Hanya saja saya masih merasa ganjil, tapi kalau sudah terbiasa sepertinya tak masalah lagi." Wanita paruh baya itu mengusap tengkuknya. Dia juga sedikit membungkukkan tubuh. "Kalau begitu saya kembali dulu ke belakang, masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan." Yura mengibaskan tangannya. Memutar bola matanya malas. "Dari tadi, Kek, Bibi datang kemari bukannya bikin mood aku baik, tapi malah semakin berantakan," gerutunya sebelum kembali fokus pada ponsel yang ada di tangannya. Ranti pelakor. Semua mahasiswa dikumpulkan di lapangan. Seluruh senior pun kini berdiri di hadapan mereka, mengucapkan kata perpisahan setelah usai melakukan acara selama 3 hari berturut-turut. Mereka semua juga diharuskan bersalaman dengan sesama para mahasiswa dan para senior yang saat ini sedang berjejer. Tibalah saatnya Ranti bersalaman dengan Fabian, tapi pria itu melengos pergi. Rasanya dia tidak sudi bersalaman dengan Ranti yang di mata Fabian terlalu murah karena sangat mudah berdekatan dengan Daven yang notabene-nya adalah orang baru di antara mereka. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari kedekatan Daven dan Ranti, hanya saja tambahan demi tambahan fakta yang tidak benar keluar dari mulut Allah. Itulah yang membuat Fabian memberikan penilaian buruk kepada Ranti. "Senin depan kita sudah resmi menjadi mahasiswa di sini." Ella memeluk Ranti. "Tapi kenapa kamu malah sedih seperti ini?" Ranti tertawa tak membalas pelukan yang diberikan Allah kepadanya. "Kamu menanyakan itu kepadaku karena benar-benar tidak tahu atau hanya basa-basi saja? Maksudmu gimana, Ran? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu dan Fabian lakukan di parkiran kemarin?" Allah menggelengkan kepalanya.
Tapi sayangnya itu tidak seperti yang kamu pikirkan, dia melakukannya tanpa aba-aba dan aku sendiri tidak pernah menyangka kalau dia akan bersikap demikian padaku. Memangnya bagaimana caramu berpikir ketika melihat itu semua? Kamu dan Fabian menjalin hubungan khusus? Kamu salah besar. Fabian melakukan itu hanya untuk memanas-manasi kamu agar kamu membenci dia. Agar kamu benar-benar melupakan keberadaannya karena hatinya sudah sakit menganggapmu mempermainkannya. Meskipun aku sudah menjelaskan sedemikian rupa, tapi dia sudah mengatakan kepadaku sampai mati pun tidak akan pernah mau memberikan maaf padamu. Tidak apa. Ranti mengangkat dagunya. Sampai mati aku juga tidak akan mau lagi memohon agar dia memberikan maaf kepadaku, karena saat ini aku tak lagi peduli padanya. Mungkin penilaiannya selama ini benar tentangku, hanya aku saja yang merasa menjadi wanita yang baik, tapi itu semua hanyalah sebuah rekayasa semata agar orang-orang memandangku baik. Selamat, ya, aku doakan semoga kalian benar-benar resmi pacaran. Tangan Ranti terulur ingin memberikan selamat kepada Allah. Menolak bersalaman, Allah seolah-olah tidak menerima apa yang dikatakan Ranti padanya. Maaf Wan, tapi aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Tuan aku di sini. Ranti malah mengabaikan Ella dan melambaikan tangannya ke arah Saka. Dia menangkap sosok suaminya itu. Jadi lebih baik dia fokus kepada Saka saja, dia juga bergegas menghampiri pria itu. Masih lama? Kah atau sudah bisa pulang? Sepertinya masih lama Tuan, memangnya kenapa? Kalau Tuan buru-buru lebih baik pulang saja terlebih dahulu, nanti aku bisa pulang pakai taksi online saja, tidak perlu khawatir aku. Tidak apa-apa. Seluruh pekerjaan saya sudah selesai, jadi tidak ada salahnya saya duduk di sini menunggumu selesai. Hari ini semuanya selesai, kan? Jadi besok kamu tidak memiliki acara apapun lagi? Ranti menganggukkan kepalanya. Benar, dan lusa itu aku sudah mulai kuliah sama seperti mahasiswa yang lainnya. Memangnya kenapa, Tuan? Mumpung weekend saya akan mengajakmu ke suatu tempat. Tempat seperti apa? Ikut saja sekalian, besok kita akan membeli perlengkapan yang kamu butuhkan ketika di kampus. Ranti menganggukkan kepalanya. Melambaikan tangan kepada Saka sebelum beranjak pergi untuk melanjutkan acara karena memang acara masih berlangsung. Dari tempatnya berdiri, berkumpul dengan beberapa orang tua lainnya yang sedang menunggu anak-anak mereka selesai. Saka melihat sosok seorang pria yang sedari tadi mencuri-curi pandang terhadap sang istri. Daven berharap hari ini bisa pulang lagi bersama Ranti untuk mempertanyakan kemarin kenapa Ranti malah terburu-buru bahkan rela basah kuyup demi pulang duluan, apa gerangan yang mendorongnya bisa buru-buru seperti kemarin. Namun setelah acara selesai, Saka langsung menghampiri Ranti, menggenggam tangan istrinya itu dan membawanya jauh dari para mahasiswa yang masih ingin bergurau satu sama lain. Saka tidak mengizinkan itu terjadi, dia membawa Ranti pergi melanjutkan perjalanan mereka menuju restoran atau tempat di mana mereka bisa makan malam bersama. Tadinya Saka menggenggam tangan Ranti untuk menegaskan kepada Daven agar tak lagi-lagi melirik kepada istrinya. Namun yang paling berdampak atas kelakuan manisnya adalah Fabian. Alisnya menyatu melihat kedekatan antara Ranti dan Saka. Tentu saja dia penasaran dan ingin tahu apa gerangan yang terjadi sehingga mereka berdua bisa sedekat itu. Kamu mau kemana? Ala menghentikan langkah Fabian. Dia sedikit tak rela kekasihnya itu malah mengikuti langkah Ranti dan Saka. Fabian mengusap tengkuknya. Mau membelikan sesuatu untukmu, apakah kamu mau menunggu sebentar? Mumpung yang lainnya masih ada di sini, sekalian aku juga ingin mereka semua tahu bahwasanya kita sudah menjalin hubungan khusus. Maksudmu? Ala semakin tidak mengerti apa yang diinginkan Fabian. Begini, El, aku ingin mereka semua mengetahui bahwasanya kamu ini adalah kekasihku agar tidak ada seorang pun pria yang berani mendekatimu. Aku ingin kamu setia, setidaknya dengan begini orang-orang berpikir dua kali sebelum mendekat karena tahu kamu itu sudah memiliki aku. Menepuk pundak Ala. Tunggulah di sini sebentar, aku hanya pergi beberapa menit saja, percayalah. Ala menganggukkan kepalanya membiarkan Fabian pergi.
Dia akan menunggu di kampus sampai Fabian datang karena memang dia tadi pergi tidak menggunakan mobil, apalagi motor dia dijemput Fabian sebelum ke kampus. "Tuan mau makan di sini?" Ranti mengajukan pertanyaan ketika membelokkan mobilnya ke sebuah restoran bintang 5. Di sana tampak ramai dikunjungi para petinggi sama seperti dirinya, bahkan tidak ada satupun motor yang terparkir di sana. Saka menganggukkan kepalanya. Siap membuka sabuk pengaman. "Memangnya kenapa? Aku kurang nyaman makan di tempat yang seperti ini, Tuan. Aku merasa sedikit risih saja, tapi kalau seandainya Tuan nggak bisa makan di tempat lain, ya sudah kita makan di sini saja." Ranti pun ikut membuka sabuk pengamannya menyusul Saka, tapi pria itu malah menahannya. "Kita makan di mana? Saya akan menuruti kemanapun kamu mau. Aku biasanya makan di kaki 5 atau pinggiran saja, percayalah rasanya tak kalah enak dibandingkan restoran-restoran bintang 5. Mungkin hanya tempatnya saja yang sedikit berisik atau ramai ya. Itu pun kalau Tuan mau, kalau seandainya Tuan kurang nyaman di tempat yang baru saja aku sebutkan, nggak apa-apa, kita makan di sini saja. Karena saya belum pernah makan di tempat seperti itu dan menurutmu makanannya enak, ya. Sudah kalau begitu kita pergi. Tuntun saya, tunjukkan jalan ke arah sana." Ranti menganggukkan kepalanya. Kembali memasang sabuk pengaman mengarahkan Saka menuju tempat makan favoritnya. Dulu di sana dia dan Ala serta Fabian sering makan saat mereka masih SMA. Setiap pulang sekolah pasti mampir ke sana untuk mengisi perut mereka yang lapar. "Sate ayam?" Saka bergegas menyusul Ranti yang lebih dahulu melepaskan sabuk pengamannya. "Ya, Tuan, di sini satenya enak, apalagi ceker dan usus. Percayalah, ayo ikut denganku." Ajak Ranti keluar dari mobil dan menunggu Saka sejenak, sedangkan Saka masih tampak ragu membawa langkahnya keluar. Ini adalah kali pertama dia makan di pinggiran, dia juga belum pernah sekalipun merasakan suasana yang sangat berbeda dari restoran-restoran yang biasa dikunjungi. Biasanya dia menikmati live musik dari sebuah band, lokal maupun nasional, tapi kini yang mendampingi di sana adalah pengamen yang memang memiliki suara tak kalah bagus dari para vokalis band yang biasa didengar. Ranti masuk diikuti Saka. Dia merupakan salah satu langganan tetap, tentu saja langsung disambut baik, mereka tidak perlu bertanya apa yang biasanya dipesan. Namun karena Ranti datang bersama orang baru, tentunya mereka mengkonfirmasi terlebih dahulu apa gerangan menu yang diinginkan Saka. "Samain aja, Bu, seperti biasanya," pinta Ranti. Dia yakin selera Saka sama dengan dirinya karena memang apa yang dia pesan selama ini merupakan menu terfavorit di gerai tersebut. Begitu si ibu kembali ke depan untuk membantu sang suami mempersiapkan pesanan para pelanggan, Fabian datang ikut membungkus 2 porsi untuk dirinya dan Ala. Siapa sangka dari tadi Fabian mengikuti mobil yang dikendarai Saka menggunakan sepeda motor salah satu mahasiswa di kampus, sehingga Ranti tidak curiga siapa gerangan sedari tadi mengekor di belakang mereka. Tumben datanya terpisah?" Si ibu menunjuk Ranti yang tampak sedang berbicara bersama Saka. Fabian menganggukkan kepalanya. "Sepertinya kami tak lagi sering sejalan, aku hanya bersama Ala sekarang, Bu. Jadi 2 porsi yang akan aku bawa ke kampus sebagai kado spesial untuknya." Si ibu itu hanya menganggukkan kepalanya dan meminta Fabian untuk menunggu dia menebak dan menerka apa yang membuat mereka bertiga pecah kongsi. Fabian mengatakan ingin membeli 2 untuk Ella sebagai kado, itu artinya perpecahan itu terjadi karena ada asmara di antara mereka bertiga. Paham dengan anak-anak seusia mereka bertiga, si ibu tidak mau terlalu ikut campur lebih jauh. Ranti tidak menyadari keberadaan Fabian di sana, sedangkan Saka sudah mengetahui semenjak Fabian pertama kali menginjakkan kaki di gerai tersebut, sehingga dia mengabaikan makanannya yang baru saja diantarkan ibu pemilik warung. Ranti, yang sudah lapar, langsung makan sate ayam miliknya, sedangkan Saka malah sibuk bermain ponsel seolah-olah kini dia sedang bekerja, padahal dari tadi dia hanya mengotak-atik isi pesan yang sudah dibaca dari rekan maupun karyawannya. "Tuan nggak makan?" Ranti menghentikan terlebih dahulu aktivitas makannya karena menemukan sosok Saka yang sibuk sendiri. "Makanlah terlebih dahulu, saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi kalau kamu mau menyuapi saya, maka saya bisa makan saat ini juga." Ranti menganggukkan kepalanya.
Seolah apa yang dikatakan Saka tadi merupakan sebuah perintah, dia menarik piring yang ada di hadapan Saka. Mulai menyuapi, pria itu bergantian dengan dirinya yang menyuap untuk dirinya sendiri. Pemandangan itu semakin membuat hati Fabian terasa tercubit beruntung, pesanannya pun sudah selesai dibungkus dan dia tinggal pergi meninggalkan Ranti dan Saka. Moodku langsung terjun payung melihat kelakuan sahabatmu itu. Fabian menyerahkan kantong yang digunakan untuk membungkus 2 porsi sate. Sahabatku, Ranti? Tanya Ala. Iya, lalu siapa lagi kalau bukan dia? Kamu bayangkan dia dan majikannya itu berduaan di gerai tempat kita biasa makan, main suap-suapan segala seolah mereka itu memiliki hubungan khusus. Kemarin bersama mahasiswa baru itu, sekarang dengan majikannya pula. Entah bagaimana sebenarnya kelakuan Ranti di belakang kita. Ala menggenggam tangan Fabian menunjuk kursi yang terbuat dari beton yang ada di sudut lapangan. Di sana tidak ada orang karena mahasiswa lain mulai berangsur meninggalkan area kampus. Kita makan di sana yuk, biar aku ceritakan sedikit banyaknya tentang Ranti. Maksudmu? Apakah ada kelakuan Ranti yang tidak aku ketahui? Ada banyak. Mempersilahkan Fabian untuk duduk terlebih dahulu. Salah satunya ya, itu. Dia suka jalan bersama banyak pria, terkadang aku menghampiri ke rumah, dia sudah mengobrol dengan seorang pria di teras belakang, dan kalau untuk Om Saka itu bukanlah rahasia lagi, mereka memang sering berduaan, maka dari itu Om Saka sering beradu argumen dengan istrinya. Sering membandingkan antara Ranti dan Tante Yura. Mungkin karena mereka sudah menjalin hubungan khusus, maka dari itu Tante Yura merasa disingkirkan. Mereka semakin mempublikasi semenjak ibunya Ranti meninggal dunia. Biasanya Ranti tetap menjaga image-nya agar ibunya tidak marah karena mengetahui dia dan Om Saka itu menjalin hubungan. Jadi maksudmu Ranti itu menggoda Saka? Benar sekali, tepatnya pelakorlah ya, soalnya waktu itu aku pernah sekali memergoki mereka berdua berpelukan di kamar. Kejadian itu kalau tidak salah beberapa hari setelah ibunya Ranti meninggal dunia. Tadinya aku datang untuk membawakan Ranti cemilan kesukaannya, tapi aku batal menghampirinya karena dia sedang bersama Om Saka. Mana mungkin aku masuk begitu saja, tentunya Ranti malah malu karena ketahuan. Terangnya sedikit menambahkan bumbu-bumbu di setiap kata yang keluar dari mulutnya, semakin meyakinkan Fabian untuk melupakan Nanti yang ternyata tidak sebaik yang dibayangkan.